Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe di bawah. Perkenalkan, nama saya Nidaul Puspitaningrum, NIM 41080131, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau cara menyelesaikan soal ujian matematika geometri SMA dengan menggunakan GeoGebra. Ya, jadi beginilah tampilan dari GeoGebra yang saya gunakan, yaitu versi yang ke-6. Saya memilih versi ini karena sudah mendukung tampilan 3 dimensi. Karena aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris, untuk mempermudah kita memahaminya, sebaiknya kita ganti terlebih dahulu dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Untuk mengganti bahasa, kita ke menu setting yang berada pada icon garis kanan atas pada komputer. Di icon ini ada File, New, Open, Save, Export Image, Download As, Print Preview, Edit, Perspective, View, Setting, Tools, Help, and Feedback. Di dalam versi yang kelima, menu bar akan ditampilkan di atas icon-icon fungsi tersebut. Oke, sekarang kita akan ganti bahasanya, klik Setting, lalu kita pilih bahasanya dengan bahasa Indonesia. Kita tunggu sebentar agar beralih ke bahasa Indonesia. Oke, bahasanya sudah beralih, mari kita mulai. Oke, kita akan menulis soalnya terlebih dahulu. Nah, dari soal ini langsung saja kita buat titik-titiknya. Titik A min 1, 2, berarti titik A di sini. Sementara titik B 3 min 2 ada di sini. Titik C 3 min 1 berarti di sini. Dan titik D di sini. Dari titik-titik ini, maka kita akan membentuk poligon. Setelah itu klik ke titik A ke titik B ke titik C ke titik D, dan D ke titik A lagi. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa dia dirotasikan oleh titik P21. Maka kita membuat titik pada objek di 21. Karena ini titik E, maka kita akan mengganti namanya menjadi titik P agar sama. Oke, kita ganti namanya menjadi titik P. Dan dia dirotasikan oleh sudut 90 derajat. Langsung saja kita klik ini dan pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik objeknya, lalu titik P. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita ganti dengan 90 derajat. Karena dia itu dirotasikan, maka arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Terus kita oke. Nah, ini sudah kelihatan sekali A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksennya. Agar semakin jelas bayangannya, maka kita klik kanan. Kita ganti warnanya. Kita kasih warna kuning. Sudah tampak. Jadi bayangan persegi ABCD. A aksen 1 min 2, B aksen 1 2, C aksen 4 2, D aksen 4 min 2. Karena kita sudah mempelajari geometri bidang datar, maka sekarang kita akan mempelajari geometri ruang. Oke, kita atur dulu koordinatnya agar jelas. Nah, sekarang sudah lebih jelas. Langsung saja kita tulis soalnya. Kurva parabola Y plus 2 sama dengan X kuadrat direfleksikan terhadap sumbu X. Hasil pencerminannya adalah kita oke.
Kita tulis dulu persamaannya, Y plus 2 sama dengan X kuadrat. Oke, kurvanya berbentuk seperti ini. Kurva ini direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kalau sumbu X itu Y sama dengan 0. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Pilih ini, klik refleksi objek pada garis. Kita klik objeknya, lalu kita klik sumbu X. Maka akan terlihat hasil refleksi kurva parabola terhadap sumbu X. Coba kita putar agar lebih jelas. Ini adalah kurva dari Y plus 2 sama dengan X kuadrat, sedangkan ini adalah refleksinya. Kita akan mengganti warnanya agar semakin jelas. Kita akan ganti warnanya dengan warna kuning, hijau aja deh. Nah, sudah terlihat kan perbedaannya? Oh ya, jadi kurva yang hijau ini punyanya kurva Y plus 2 sama dengan X kuadrat, sedangkan yang merah adalah refleksinya. Oke, kita perbesar sebentar untuk mencari titik potongnya. Ini adalah titik potong kurvanya. Ini adalah titik potong kurvanya, dan ini sangat jelas. Kurva Y plus 2 sama dengan X kuadrat. Jadi refleksinya itu berada pada titik min X kuadrat ditambah 0 Z kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi persamaan bayangan parabolanya adalah X kuadrat min Y sama dengan min 2. Oke, kita ke soal selanjutnya. Luas bayangan persegi panjang ABCD dengan A-32, B04, C2-1, D-1-3 karena dilatasi oleh O3 dilanjutkan rotasi pusat O searah jarum jam bersudut 30 derajat adalah titik-titik satuan luas. Oke, kita akan membuat titik baru pada A-32, B04, C2-1, D-1-3. Lalu kita akan membentuk poligon dari A ke B, B ke C ke D, D ke A. Perhatikan bahwa dia dirotasi pada pusat O, maka kita membuat titik O. Sama halnya dengan sebelumnya, kita akan mengganti nama titik E menjadi titik O. Oke, sudah terganti. Perhatikan bahwa di sini dia dilatasi oleh O3. Kita klik ini, lalu pilih dilatasi objek dari titik dengan faktor. Setelah itu kita klik objeknya, lalu titik O. Nanti akan muncul kotak menu seperti ini. Kita tulis faktornya adalah 3. Nah, inilah hasil latasinya. Kita akan ganti warna supaya objek lebih jelas. Sudah nampak perbedaannya ya? Perhatikan bahwa dia dilanjutkan rotasi pusat O searah jarum jam bersudut 30 derajat. Kita klik ini, lalu rotasi objek mengitari titik dan sudut. Klik objek yang telah dilatasi, lalu titik O. Nanti akan muncul menu seperti ini, kita ganti 30 derajat searah jarum jam. Nah, di sini tampak sekali hasil dari rotasinya. Agar semakin jelas, kita akan ganti warnanya.
Nah, sudah cukup jelas ya. Terus kita akan mencari luas bayangannya. Kita klik icon ini terus pilih luas. Klik objeknya maka akan muncul luas permukaannya. Jadi luas permukaan persegi panjang 171 cm persegi.